Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau berbagi informasi terbaru terkait dengan bantuan subsidi upah atau BSU yang mana pada tahap ketiga ini sudah mulai dicairkan pada tanggal 26 September 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya yaitu Kemnaker, di mana di situ diposting bahwa BSU 2022 tahap 1 sampai 3 sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja atau buruh, atau jika dipresentasikan sebesar 48,3%. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya yang disiarkan oleh YouTube Sekretariat Presiden, di mana beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya sudah 48,3% yang sudah tersalur, dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik. Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan akan menyalurkan BSU ke pekerja setiap minggu secara bertahap, di mana dalam satu minggu bisa sampai 1 juta atau 2 juta pekerja. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam 1 bulan insya Allah akan terselesaikan. Selain itu, Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa penyaluran BSU akan terus dipercepat, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Nah, bagi teman-teman para pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan ini, teman-teman sudah bisa mengecek di rekening teman-teman masing-masing apakah dana bantuan ini sudah masuk atau tidak. Nah, terkait dengan bantuan subsidi upah ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang muncul di publik. Dan permasalahan ini sedikit membuat bingung para pekerja. Nah, terkait dengan masalah ini apa saja dan bagaimana solusinya, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan di-skip dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena barangkali teman-teman juga mengalami permasalahan ini. Permasalahan pertama kita bahas di mana ada pekerja yang sudah menerima notifikasi BSU sudah tersalurkan, tapi dana bantuan ini belum masuk ke rekening. Nah, terkait dengan permasalahan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa bagi para pekerja yang sudah mendapatkan notifikasi BSU yang sudah tersalurkan tetapi belum masuk rekening, maka Rekanarker bisa mengecek rekening masing-masing secara berkala. Dan Rekanarker juga bisa menanyakan kepada HRD atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di mana rekening mana yang terdaftar dalam database BPJS Ketenagakerjaan untuk program bantuan subsidi upah 2022 ini. Nah, hal inilah yang harus teman-teman lakukan terkait dengan permasalahan ini. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, di mana permasalahan ini juga banyak dihadapi oleh para pekerja atau buruh. Permasalahannya yaitu banyak para pekerja atau buruh yang sudah mendapatkan notifikasi BSU masih calon penerima dan notifikasi ini sudah lama sekali atau tidak berubah-ubah. Kira-kira penyebab dari permasalahan ini apa ya teman-teman? Menurut Kementerian Ketenagakerjaannya melalui situs Instagram resminya, di mana hal ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Penyebab pertama yaitu para pekerja atau buruh bisa jadi tersaring dalam screening Kemnaker, di mana mungkin para pekerja telah mendapatkan program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan atau PNS dan TNI atau Polri yang memang tidak bisa disalurkan. Artinya, teman-teman tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini. Selanjutnya, penyebab yang kedua dari permasalahan ini yaitu di mana para pekerja atau buruh tersaring verifikasi dan validasi bank, di mana hal ini dikarenakan rekening yang tidak aktif atau tidak valid.
Hal ini masih bisa disalurkan melalui updating data atau PT Pos Indonesia. Nah, itulah dua penyebab kenapa notifikasi BSU masih calon penerima, padahal notifikasi ini sudah lama. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu ada beberapa pekerja atau buruh yang data BSU pada tahun 2002 ini salah dan bingung bagaimana cara mengubahnya. Nah, jika teman-teman mengalami permasalahan ini, teman-teman bisa melakukan perubahan data yang disampaikan langsung kepada perusahaan di mana domisili pekerja atau buruh, dan kemudian disampaikan oleh perusahaan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat. Kemudian, perubahan data tersebut akan dikirimkan kembali oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pencairan. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan memproses lebih lanjut pencairan dana apabila data yang diterima tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Nah, itulah cara untuk mengubah data BSU tahun 2022 ini yang salah. Selanjutnya, permasalahan yang keempat yaitu ada beberapa pekerja yang mau cek BSU tetapi buku rekening dan ATM-nya hilang. Bagaimanakah solusinya? Nah, jika teman-teman mengalami hal ini, teman-teman jangan panik. Teman-teman bisa melakukan hal berikut ini. Langkah pertama, teman-teman harus melaporkan kehilangan buku tabungan ke kantor kepolisian terdekat. Kemudian, teman-teman harus mengurus ke kantor cabang bank yang bersangkutan dengan membawa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus membawa surat keterangan kehilangan buku tabungan atau ATM dari kepolisian setempat. Selanjutnya, teman-teman harus membawa KTP atau paspor, dan teman-teman juga harus membawa uang tunai untuk membayar biaya ganti buku tabungan yang hilang. Untuk nominal biayanya berbeda-beda tergantung kebijakan bank yang menerbitkan buku tabungan teman-teman. Nah, itulah cara yang harus kita lakukan jika buku tabungan atau ATM kita hilang dan kita mau mengecek BSU tahun 2022 ini. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kelima, di mana bantuan subsidi gaji atau upah ini sudah disalurkan pemerintah dari tahap 1 sampai dengan tahap 3 dan sudah tersalurkan kepada 7.077.550 orang. Nah, ada beberapa teman-teman yang bingung kenapa BSU dia belum cair, padahal teman satu kantornya sudah cair pada tahap yang ketiga ini. Terkait dengan permasalahan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan pada akun Instagramnya di mana ada beberapa hal penyebab dari permasalahan ini, yaitu yang pertama, data Rekanarker belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan karena penyalurannya dilakukan secara bertahap. Artinya bisa jadi teman-teman termasuk kepada penerima tahap yang keempat. Selanjutnya, penyebab yang kedua, Rekanarker bisa jadi tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU karena telah menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta persyaratan lainnya sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kemudian penyebab yang ketiga bisa jadi data rekening teman-teman duplikasi, tutup, tidak valid, atau tidak sesuai dengan NIK dan tidak terdaftar. Nah, hal inilah yang membuat teman-teman belum menerima BSU tahun 2022 ini sampai dengan tahap ketiga. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya penyaluran BSU tahun 2022 ini lebih mudah karena para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat namun tidak mempunyai rekening bank himbara, maka BSU akan ditransfer melalui
PT Pos Indonesia atau bisa diambil melalui Mitra Pos Indonesia. Dan penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU. Dan perlu teman-teman ketahui juga, adapun cara Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa pekerja atau buruh sudah menerima BSU tahun 2022 ini. Cara yang pertama yaitu bank atau pos penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran BSU kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian, laporan yang diberikan berupa jumlah penerima BSU dan jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BSU atau yang diterima secara tunai. Nah, itulah cara Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa pekerja atau buruh sudah menerima BSU tahun ini. Nah, itulah informasi terbaru tentang bantuan subsidi upah tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.